Gunung selalu mengajarkan satu hal kepada manusia, bahwa setinggi apapun kita berdiri, alam tetap lebih berkuasa. Bagi sebagian orang, gunung adalah tempat pelarian, tempat mencari ketenangan, tempat membuktikan diri. Namun, bagi mereka yang benar-benar memahami gunung, ia bukan tempat untuk ditaklukkan, melainkan tempat yang hanya bisa dihormati. Dan di Indonesia, negeri dengan deretan gunung berapi aktif, ada terlalu banyak cerita tentang pendaki yang berangkat dengan ransel di punggung, namun tidak pernah kembali. Indonesia berada di atas cincin api dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif berdiri di negeri ini. Sebagian menjadi ikon wisata, sebagian lain dijaga ketat karena tingkat bahayanya. Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Sinabung, Gunung Raung. Nama-nama ini sering kita dengar, indah di foto, megah di kejauhan. Namun di balik keindahan itu, gunung-gunung ini juga mencatat daftar panjang tragedi, termasuk kisah para pendaki yang menghilang tanpa jejak. Setiap pendakian selalu diawali dengan optimisme, tawa di base camp, foto sebelum naik, janji akan pulang dengan selamat. Tak ada yang mendaki dengan niat untuk hilang. Namun ada satu kalimat yang sering diucapkan para relawan SAR. Gunung tidak pernah salah, manusia yang sering lupa batas. Mari kita mulai dari Gunung Merapi. Gunung ini bukan sekedar gunung berapi, ia adalah simbol. Ia juga salah satu gunung paling aktif dan paling berbahaya di dunia. Merapi hidup, Merapi bernafas, dan Merapi memiliki siklus kemarahannya sendiri. Meski statusnya sering dinaikkan, tetap saja ada pendaki yang nekat. Ada yang ingin sekadar sampai batas aman. Ada pula yang menganggap larangan hanyalah formalitas. Dan dari sanalah banyak kisah aneh bermula. Beberapa tahun lalu, ada laporan tentang seorang pendaki yang terpisah dari rombongannya di jalur pendakian Merapi. Cuaca berubah cepat, kabut turun tebal, komunikasi terputus. Teman-temannya melapor, tim SAR bergerak. Namun yang ditemukan hanya jejak sepatu yang berhenti tiba-tiba. Tak ada tanda jatuh, tak ada tanda terpeleset, tak ada darah, tak ada barang pribadi. Seolah orang itu berhenti, lalu menghilang. Dalam pencarian di gunung berapi, waktu adalah musuh terbesar. Gas beracun bisa keluar kapan saja. Awan panas bisa meluncur tanpa peringatan. Namun yang membuat para relawan terdiam adalah satu hal. Area tempat pendaki itu terakhir terlihat sudah disisir berkali-kali. Tak ada logika menghilangnya seseorang di area terbuka tanpa jejak. Sebagian orang menyebutnya kecelakaan, sebagian lagi mulai berbisik tentang hal lain. Dalam kepercayaan lokal, Merapi bukan gunung kosong. Ia dipercaya memiliki penunggu, bukan makhluk dalam arti sederhana, melainkan sistem, tatanan, dan wilayah yang tidak kasat mata. Pendaki-pendaki lama sering mengingatkan, jangan sombong di gunung, jangan berkata menantang, jangan berjalan sembarangan. Karena gunung, kata mereka, mendengar. Berpindah ke Gunung Semeru, atap Pulau Jawa, gunung yang selalu memanggil para pendaki dengan pemandangan Mahameru dan Ranu Kumbolo. Namun Semeru juga dikenal sebagai gunung dengan catatan korban yang panjang. Waspada cuaca ekstrim, jalur panjang dan melelahkan, dan kawasan yang sangat aktif secara vulkanik. Disinilah beberapa pendaki juga dilaporkan menghilang dalam kondisi yang sulit dijelaskan. Ada kisah tentang seorang pendaki yang tertinggal dari rombongannya saat turun. Ia mengatakan ingin berjalan lebih lambat. Itu adalah keputusan yang tampak sepele. Beberapa jam kemudian, ia tidak pernah terlihat lagi. Pencarian dilakukan selama berhari-hari. Drone diterbangkan, anjing pelacak diturunkan. Namun hasilnya nihil. Yang membuat kasus ini terasa ganjil adalah satu kesaksian. Beberapa pendaki lain mengaku melihat seseorang dengan ciri mirip korban, berjalan naik ke arah yang berlawanan, padahal seharusnya ia sudah turun. Ketika dipanggil, sosok itu tidak menoleh. Apakah itu salah lihat? Kabut?
kelelahan, atau sesuatu yang lain. Dalam banyak kasus orang hilang di gunung, ada pola yang terus berulang. Korban sering terpisah sendirian, cuaca sering berubah mendadak, dan setelah itu, seolah gunung menutup rapat-rapat rahasianya. Tim SAR sering berkata, gunung tidak pernah benar-benar menyerahkan semua yang ia ambil. Kalimat itu terdengar seperti metafora, tapi bagi mereka yang sering naik di gunung, kalimat itu terasa nyata. Beberapa relawan SAR mengaku mengalami kejadian aneh selama pencarian. Mendengar langkah kaki di malam hari, mendengar suara panggilan dari arah yang salah, merasa seperti diputar-putar di jalur yang sama meski sudah hafal medan. Dan yang paling sering, perasaan seperti sedang diawasi. Secara ilmiah semua itu bisa dijelaskan. Hipotermia, halusinasi karena kelelahan, disorientasi medan. Namun pertanyaannya bukan apakah ada penjelasan. Pertanyaannya adalah, mengapa penjelasan itu tidak selalu cukup? Gunung berapi Indonesia adalah lingkungan ekstrim. Lava, gas beracun, tanah rapuh, jurang tersembunyi. Seseorang bisa jatuh ke celah sempit yang tidak terlihat, bisa tertimbun longsoran kecil, bisa tersesat dan kehabisan tenaga. Namun tetap saja, ada kasus-kasus di mana tidak satu pun kemungkinan itu meninggalkan bukti. Beberapa pendaki yang selamat menceritakan pengalaman mendekati hilang. Mereka merasa berjalan berjam-jam, namun jarak tidak pernah bertambah. Mereka merasa melihat jalur yang tidak pernah ada di peta. Mereka merasa bertemu orang yang tidak tercatat di pos pendakian. Dan ketika mereka sadar ada yang salah, jam sudah menunjukkan waktu yang tidak masuk akal. Dalam dunia pendakian, ada istilah yang jarang dibicarakan ke publik. Dibawa jalur lain. Bukan jalur fisik, melainkan jalur yang terasa nyata, namun tidak seharusnya ada. Apakah semua ini hanya sugesti? Atau mekanisme otak yang kelelahan? Atau justru tanda bahwa gunung memiliki ruang yang tidak selalu bisa kita masuki? Gunung-gunung di Indonesia tumbuh bersama kepercayaan. Merapi dengan keratonnya, Semeru dengan mitos Mahameru, Lawu dengan cerita pasar gaib, Raung dengan jalur kematian. Setiap gunung punya karakter, dan setiap karakter punya batas. Pendaki yang berpengalaman sering mengatakan, kalau gunung sudah menolak, sebaiknya turun. Karena melanjutkan pendakian bukan soal fisik, melainkan soal membaca tanda. Banyak korban hilang adalah pendaki yang secara teknis mampu, peralatan lengkap, fisik kuat, pengalaman cukup. Namun gunung tidak menilai manusia dari semua itu. Gunung hanya mengenal satu bahasa, kesadaran akan batas. Mungkin inilah yang paling menakutkan dari semua kisah ini, bahwa seseorang bisa melakukan segalanya dengan benar dan tetap menghilang. Apakah para pendaki itu masih di sana, tertinggal di celah-celah gunung, atau menjadi bagian dari cerita yang hanya bisa dibisikkan? Tak ada jawaban pasti. Yang ada hanyalah nama-nama dalam laporan, foto-foto di papan informasi, dan keluarga yang menunggu tanpa kepastian. Gunung berapi Indonesia akan selalu berdiri, ia akan terus memanggil, dan manusia akan terus datang. Namun setiap pendakian seharusnya membawa satu kesadaran, bahwa kita sedang berjalan di tempat yang tidak sepenuhnya milik kita. Dan mungkin mereka yang menghilang bukan sekadar tersesat. Mungkin mereka hanya terlalu jauh melangkah melewati batas yang seharusnya tidak dilewati. Jika kamu mendaki gunung suatu hari nanti, ingatlah kisah-kisah ini. Bukan untuk takut, tapi untuk hormat. Karena gunung tidak butuh banyak untuk mengambil kembali apa yang ia izinkan kita pinjam. Sejenak.